Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang komponen sosial budaya dalam perilaku kesehatan. Mungkin akan muncul pertanyaan pada diri kita, mengapa sih tenaga kesehatan itu perlu mempelajari kondisi sosial budaya? Tenaga kesehatan perlu mempelajari kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat karena banyak sekali perilaku kesehatan yang berhubungan dengan unsur-unsur sosial dan budaya di masyarakat. Adapun tujuan mempelajari kondisi kebudayaan dalam suatu masyarakat diantaranya yang pertama, untuk menghindari sikap etnosentrisme, khususnya sikap etnosentrisme dari tenaga kerja kesehatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran bahwa terdapat kebudayaan lain di luar kebudayaan yang kita miliki. Ketiga, untuk mengetahui adanya variabilitas atau keragaman dalam proses terjadinya perubahan kebudayaan yang ada, yang mana nantinya mungkin akan kita temukan bahwa ada sekelompok masyarakat yang lebih sulit berubah jika dibandingkan dengan kelompok yang lain. Dan yang terakhir, adanya unsur kebudayaan yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Baiklah, sekarang kita akan bahas satu persatu apa saja aspek sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan serta status kesehatan di masyarakat. Aspek sosial yang mempengaruhi perilaku kesehatan dan status kesehatan diantaranya ada umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang umur. Jika kita lihat dari segi penggolongan umur, maka kita akan dapat menemukan adanya perbedaan pola penyakit yang muncul berdasarkan penggolongan umur. Contohnya, pada balita akan lebih banyak menderita penyakit infeksius atau infeksi. Sedangkan pada golongan usia produktif akan kita temukan banyak penyakit kronis seperti hipertensi, obesitas, penyakit jantung koroner, kanker, dan lain-lain. Sedangkan pada rentang usia lansia, kita akan menemukan jenis penyakit yang berbeda juga. Misalnya adanya kepikunan, adanya penurunan kondisi fisik dan mental seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Adanya perbedaan jenis kelamin akan menghasilkan penyakit yang berbeda pula. Misalnya, pada wanita akan mengalami atau menderita kanker serviks. Sedangkan pada laki-laki tidak bisa mengalami kanker serviks, akan tetapi pada laki-laki akan mengalami kanker prostat. Kemudian yang ketiga ada aspek pekerjaan, yang mana kita juga akan menemukan adanya hubungan antara jenis pekerjaan dengan pola penyakit yang muncul. Misalnya, banyak pegawai pabrik tekstil yang mengalami penyakit saluran pernafasan karena paparan debu. Dan pada
kalangan petani mungkin akan kita temukan banyak yang mengalami cacingan atau mungkin penyakit kulit pada kakinya seperti eksim, seperti itu. Dan mungkin berbeda lagi dengan yang ada di kantor. Para pekerja kantor akan kita temukan yang menderita penyakit muskuloskeletal, mungkin stres karena tuntutan pekerjaan, insomnia, dan lain-lain. Kemudian faktor yang keempat yaitu kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi juga akan berpengaruh pada pola penyakit yang muncul. Sebagai contohnya, penderita busung lapar atau gizi buruk akan banyak kita temukan pada golongan masyarakat dengan status ekonomi menengah ke bawah atau ekonomi rendah. Akan tetapi, pada kondisi obesitas, kita akan banyak menemukannya pada golongan masyarakat dengan status ekonomi tinggi. Kemudian, ada faktor sosial yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Adapun faktor sosial ini menurut Ray Elling tahun 1970 diantaranya yang pertama ada self-concept. Self-concept itu ditentukan oleh tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang kita rasakan terhadap diri kita sendiri. Jadi self-concept ini lebih mengarah pada konsep diri seseorang. Self-concept merupakan faktor yang penting dalam kesehatan karena akan mempengaruhi perilaku masyarakat dan perilaku petugas kesehatan. Misalnya apabila orang lain melihat kita positif dan menerima apa yang kita lakukan, maka kita akan meneruskan perilaku yang sudah kita lakukan tadi, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua ada image kelompok. Image seorang individu akan sangat dipengaruhi oleh image kelompok sosialnya. Contohnya, perilaku anak itu akan cenderung merefleksikan dari kondisi keluarganya. Misal, ada anak seorang dokter, maka dia akan terpapar dengan organisasi kedokteran dan orang dengan pendidikan kesehatan yang tinggi. Sedangkan untuk anak buruh atau petani, maka akan lebih sedikit mendapatkan paparan tentang kondisi kesehatan atau kondisi medis, dan kemungkinan besar juga tidak akan bercita-cita untuk menjadi dokter. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi individu kepada kelompoknya. Identifikasi individu kepada kelompok kecilnya ini sangat penting untuk memberikan keamanan psikologis dan kepuasan dalam pekerjaan mereka. Terjadinya inovasi akan berhasil jika memenuhi kebutuhan sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga untuk melakukan inovasi harus memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat yang ada.
Kemudian ada aspek budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan dan status kesehatan. Di antaranya adanya pengaruh tradisi, sikap fatalisme, adanya nilai, pengaruh norma, etnosentrisme, adanya unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal dari proses sosialisasi, dan konsekuensi dari adanya inovasi. Oke, tradisi. Tradisi itu merupakan suatu wujud budaya yang abstrak, yang mana hal ini dinyatakan dalam bentuk kebiasaan, tata kelakuan dan istiadat, bersifat tertulis dan tidak tertulis. Tradisi ini merupakan peraturan yang mempunyai sanksi tegas bagi masyarakat pendukungnya. Sebagai contohnya, dapat kita lihat pada setiap Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat Jawa pada saat Hari Raya Idul Fitri akan ada tradisi berupa sungkeman, yang mana anak harus datang untuk minta maaf pada orang tuanya. Mungkin lebih kita kenal dengan adanya tradisi mudik di tempat kita. Kemudian yang kedua, di Papua New Guinea kita akan menemukan adanya wabah penyakit kuru, yaitu penyakit yang menyerang susunan saraf otak, yang mana penyebabnya adalah virus. Adapun penderitanya hanya terbatas pada anak-anak dan wanita. Setelah dilakukan penelitian, ternyata penyakit ini menyebar karena adanya tradisi kanibalisme. Oke, ada sikap fatalisme. Sikap fatalisme merupakan suatu hal yang berkaitan dengan agama, yang menjadi sumber keyakinan oleh masyarakatnya. Dan keyakinan ini tanpa harus ada pembuktian kebenaran dari yang menjadi keyakinannya. Jadi ini sudah diyakini seyakin-yakinnya seperti itu. Sebagai contohnya, masyarakat Madura memiliki keyakinan bahwa ibu yang meninggal karena melahirkan akan masuk surga. Terus ada pula keyakinan bahwa anak itu merupakan titipan Tuhan, jadi tidak boleh dilakukan aborsi bagaimanapun kondisi janin atau embrio yang ada di dalam rahim. Adanya kesakitan, kematian itu dipercayai sebagai takdir Tuhan. Sehingga dengan adanya hal seperti ini, maka masyarakat kurang berusaha atau mengabaikan dalam mencari proses penyembuhan dan pengobatan. Di samping itu, sikap ini juga sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk melakukan pengobatan saat menderita sakit. Sehingga dampaknya apa? Nilai mortalitas atau kematiannya pun juga sangat tinggi. Terus ada lagi sikap fatalisme yang lain, yaitu banyak anak banyak rizki. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat juga dalam proses KB atau keluarga berencana. Jadi dengan adanya sikap fatalisme ini, program KB dahulu sangat sulit sekali untuk diaplikasikan di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada nilai.
Nilai merupakan konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat. Nilai ini berisi tentang apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam kehidupannya. Sehingga nilai dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Nilai yang berlaku dalam masyarakat inilah yang akan berpengaruh terhadap perilaku kesehatan individu. Kemudian contohnya, nilai kepatuhan anak kepada orang tua, sehingga apa yang dikatakan orang tua itu harus selalu dipatuhi oleh anaknya. Kemudian yang kedua, adanya penilaian yang tinggi terhadap beras putih, meskipun masyarakat sudah mengetahui bahwa secara fungsi dan manfaatnya lebih banyak manfaat dan fungsinya beras merah ini, karena lebih banyak mengandung vitamin B1, lebih banyak mengandung serat, sehingga lebih sehat jika dikonsumsi. Kemudian adanya norma. Norma yang dimiliki masyarakat pendukungnya akan sangat mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keyakinan masyarakat itu sendiri terhadap adanya nilai baik dari norma yang dianut. Sebagai contohnya, adanya norma yang mana pasien perempuan hanya boleh diperiksa oleh dokter atau tenaga medis perempuan. Meskipun nanti dia mengalami kondisi yang sangat sangat mendesak, akan tetapi dia tidak akan mau ditangani oleh laki-laki. Oke, kemudian adanya sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme merupakan sikap yang memandang kebudayaan sendiri itu yang paling baik dibandingkan kebudayaan yang lain. Hal ini dapat tercermin dari adanya rasa bangga atas status yang dimilikinya. Dan terkadang pada petugas kesehatan itu merasa lebih berpendidikan dan lebih tahu tentang kesehatan, maka mereka tidak melibatkan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Sehingga program kesehatan yang ada juga akan sangat sulit untuk diterima masyarakat di situ. Kemudian orang yang kehidupannya berkecukupan, karena prestis seperti itu, maka dia akan memilih pola makan berdasarkan prestis yang tinggi, meskipun pilihannya ini sangat jauh dari nilai kesehatan yang ada. Misalnya dalam memilih makanan, dia lebih suka makanan junk food atau makanan siap saji, karena dilihat dari prestisnya itu lebih mungkin harganya lebih mahal, mungkin dilihat lebih berkelas seperti itu. Meskipun junk food ini sangat membahayakan kesehatan. Oke, kemudian ada pengaruh unsur budaya yang diajarkan pada tingkat awal dari proses sosialisasi dalam menciptakan perilaku kesehatan. Adanya proses pembelajaran atau budaya sangat penting diajarkan pada tingkat awal proses sosialisasi, yang mana proses ini diajarkan sejak masa kanak-kanak atau sejak dini.
Proses pembelajaran ini bertujuan untuk menghasilkan budaya akan kesadaran terhadap kesehatan sejak dini, sehingga akan terbentuk kebiasaan yang baik. Sebagai contohnya, sejak dini mengajarkan anak untuk BAB dan BAK di toilet, mengajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, mengajarkan mencuci tangan sebelum makan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengaruh konsekuensi dari inovasi kesehatan terhadap perilaku kesehatan yang ada. Kehidupan sosial itu merupakan bentuk kehidupan masyarakat yang dinamis, sehingga akan terus-menerus mengalami perubahan, yang mana perubahan pertama akan membawa perubahan yang kedua, ketiga, dan perubahan yang selanjutnya secara berkesinambungan. Dan perubahan yang terjadi tidak dapat terjadi dalam kondisi isolasi sosial. Dalam hal ini, maka tenaga kesehatan harus dapat menganalisis apa saja faktor yang dapat berpengaruh terhadap perubahan dan sekaligus memprediksi dampak dari perubahan yang terjadi berdasarkan budaya masyarakat yang ada. Dengan adanya hal tersebut, maka sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk dapat memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, tidak merokok, menjalankan program Germas, menjalankan program 3M pada saat pandemi corona seperti saat ini. Ada memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Menurut Kuncoro Ningrat tahun 1996, perubahan budaya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perubahan yang terjadi dengan cepat dan lambat. Kemudian yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar. Dan yang ketiga, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Berbicara tentang perubahan, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya inovasi. Menurut Bartlett tahun 1953, inovasi merupakan semua hasil pemikiran, perilaku, atau bahkan hal-hal baru. Karena hal tersebut secara kualitas akan menghasilkan perbedaan yang signifikan dari bentuk yang sebelumnya. Adapun syarat terjadinya inovasi diantaranya masyarakat harus merasa butuh akan perubahan tersebut. Kemudian yang kedua, perubahan harus dipahami dan dikuasai oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, perubahan dapat diajarkan. Jadi ada transfer knowledge. Keempat, perubahan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Dan yang kelima, perubahan ini tidak merusak prestis pribadi, bahkan prestis kelompok. Jadi tidak akan menurunkan harga diri individu dan kelompok. Dalam proses terjadinya inovasi, maka nanti akan kita temukan beberapa kelompok masyarakat yang mana dikelompokkan menjadi 5 kelompok masyarakat. Yang pertama, ada kelompok inovator, yaitu individu atau kelompok yang membuat ide baru, jadi memiliki gagasan baru.
kelompok ini hanya sekitar 2-3% dari populasi yang ada, sehingga sangat kecil sekali populasi inovator ini. Yang kedua, early adopters merupakan kelompok yang mengadopsi ide atau perilaku dengan cepat. Jadi pada kelompok ini sangat cepat sekali mengadopsi inovasi atau perubahan yang ada. Kelompok ini terdiri dari 10-15% dari populasi. Kemudian ada early majority, yang mana kelompok ini merupakan kelompok yang paling besar. Dan berikutnya dia mengikuti atau mengadopsi adanya perubahan yang ada sebesar 30-45%. Ada late majority, yaitu grup yang cenderung menerima ide baru dengan lambat atau dia mau berubah tapi di fase-fase akhir. Jadi setelah dia trending, setelah booming, barulah si late majority ini mengikuti. Dan ini di dalam populasi pun juga banyak, sekitar 30-35%. Dan yang terakhir, laggard, yaitu grup yang paling lambat menerima ide baru. Dan grup ini cenderung sulit untuk menerima perubahan dan mengadopsi perubahan yang ada. Grup ini sekitar 1-20%. Mungkin ini akan kita temukan di masyarakat dengan adanya program baru, misalnya pada kondisi pandemi seperti ini ada inovasi kesehatan yaitu 3M. Tapi kalau mungkin kita lihat di masyarakat, tidak semua masyarakat mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Mungkin di jalanan kita masih banyak menemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker, masih sering nongkrong tanpa memperhatikan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak, malas untuk cuci tangan, dan lain-lainnya. Oke, demikian materi kita hari ini. Selamat belajar.